Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Insyaallah tinggal tersisa 4 bab lagi ya, yaitu bab sifat Nabi Muhammad SAW, kemudian beberapa laqab ya berkaitan dengan sifat Rasulullah SAW. Nah, kemudian selain itu kita akan membahas tentang akhlak yang paling utama dari pribadi Rasulullah SAW dan diakhiri dengan penjelasan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, suplemennya atau tambahannya, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan tentang biografi 10 orang sahabat Rasulullah SAW, dimulai dari 4 sahabat yang menjadi para khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian dilanjutkan dengan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi untuk kajian Sirah Nabawiyah ini ya, karena ini kajian bersanad ya insyaallah, jadi ya mungkin para peserta daftar nama peserta bisa mulai dihimpun dari sekarang ya. Jadi nanti pas di akhir ya sertifikatnya sudah selesai dan diserahkan pada jamaah sekalian. Mungkin nama Latinnya dan nama Arabnya, karena nanti yang tertulis di ijazah kan nama Arabnya ya. Jadi nama Latin plus nama Arab ya. Nanti selesai ini kita masuk ke Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi kitab hadis yang disusun oleh Imam Tirmidzi yang secara khusus beliau menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan budi pekerti Rasulullah SAW. Nah, makanya disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi ini kan kitab yang sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi biar memudahkan jamaah sekalian bisa membeli kitab terjemahannya ya, bisa membeli kitab terjemahannya untuk memudahkan ya. Kalau pakai bahasa Arabnya nanti jadi lama. Nah, jadi untuk memudahkan bisa memakai kitab terjemahannya. Kitab terjemahannya ada beberapa versi ya. Yang paling lama itu diterbitkan sepengetahuan saya dari Diponegoro ya. Dulu yang paling awal menerbitkan terjemah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu dari Diponegoro. Tapi sekarang Safi Diponegoro ya yang di Bandung. Nah, tapi sekarang sudah banyak ya penerbit-penerbit lain juga yang menerbitkan. Nah, apa ada perbedaannya? Kalau ada perbedaan mungkin ya. Kalau ada perbedaan sangat-sangat mungkin, karena kan ya
penterjemah beda persepsi atau ya bagaimana mereka menerjemahkan satu kalimat. Saya belum bisa merekomendasikan terjemah mana. Memang bagusnya sih rata ya. Jadi maksudnya semua sama ya. Semua sama. Ya. Ya tapi kalau jemaah sekalian misalnya ada yang sudah punya nanti bisa dibawa untuk dibandingkan mana yang nanti kan dibeli oleh jemaah-jemaah lainnya. Baik, kita masuk ke halaman 59. Faslun fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini penjelasannya cukup panjang ya. Cukup panjang tapi penjelasannya seputar itu ya. Seputar itu makanya ya nanti kita batasi sampai jam 6 kurang seperempat ya. Ini mau selesai mau tidak bab ini kita langsung masuk ke bab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Karena ya walaupun panjang tapi pembicaraannya masih seputar itu. Maksudnya komentar dari para sahabat tapi tentang hal yang sama. Yang nanti juga dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah juga terulang lagi. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an idza ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apabila ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukbilan yang berhadap-hadapan ya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaqulu, ia berkata, jadi beliau mendendangkan syair ya, mendendangkan syair. Jadi kan kalau di orang-orang Arab itu mereka piawai dalam menyusun kata-kata ya. Beliau berkata gini, aminun Mustafa bil khairi yad'u qadawil badri zayalahu dhalamu. Aminun, orang yang jujur, orang yang amanah. Jadi pujian ya, pujian pada Rasulullah SAW. Mustafa itu berarti insan pilihan. Aminun Mustafa bil khairi yad'u, pada kebaikan ia menyeru, atau bisa juga diterjemahkan dengan ia menyeru pada kebaikan. Qadau'il badri, seperti cahaya bulan purnama, seperti cahaya bulan purnama. Zayalahu zolamu, kegelapan menjadi sirna karenanya ya. Jadi ini juga qadau'il badri zayalahu zolamu bisa diterjemahkan dengan apa yang R.A. Kartini itu, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Umar bin al-Khattab, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yunshidu, ia menasyidkan, mendendangkan qaula Zuhair bin Abi Sulma fi Harib bin Sinan, yaitu perkataan Zuhair bin Abi Sulma
haitsu yaqulu, ketika ia berkata, "Lau kunta min syai'in siwa basharin kuntal mudhi'a di lailatil badri." Lau kunta min syai'in siwa basharin, andai engkau bisa diserupakan dengan selain manusia, kuntal mudhi'a di lailatil badri, engkau bercahaya seperti malam bulan purnama. Ya. Engkau bercahaya seperti malam bulan purnama. Ini untuk menggambarkan bagusnya fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menawannya fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yaqulu Umar wa julasa'uh. Kemudian Umar dan sahabat-sahabat lainnya, julasa'uh ini kan bentuk jama dari jalis, orang yang duduk, ya. Orang yang duduk. Maksudnya ya orang-orang yang berada di sekeliling Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya adalah para sahabat lainnya. Kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakun kadzalika ghairuhu. Tidak ada selainnya yang semisalnya. Tidak ada selainnya yang semisalnya. Maksudnya dari sisi, ya baik dari sisi akhlaknya maupun dari sisi fisiknya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu insan sempurna dari sisi fisik maupun dari sisi akhlaknya. Ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadul launi musyraban humratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih warna kulitnya, masyraban humratan, agak kemerah-merahan, putih agak kemerah-merahan. Di urang mah teu aya da jadi hese ngagambarkeun namanya. Kemudian ada ajal aini, ini ada ajal aini ini untuk menggambarkan kebagusan mata dari sisi bentuknya, kemudian juga dari sisi hitam matanya, tergambar pada kalimat ada ajal aini. Sabata sya'ri, lebat rambutnya, kathal lahyati. Nah ini memiliki makna yang sama, ya. Jadi kalau digabungkan, sabata sya'ri kathal lahyati itu lebat rambutnya dan janggutnya.
Za wafratin daqiqal masyrubati. Ini untuk menggambarkan tentang kebagusan parasnya, kebagusan wajahnya. Kemudian daqiqal masyrubati, ini kan kalau secara harfiah maksudnya kalau beliau meminum itu beliau begitu menikmati apa yang diminumnya. Kemudian ka'anna unuqahu ibriqu fiddatin. Lehernya, unuk itu lehernya, itu seperti teko yang terbuat dari perak. Ibriqu fiddatin, jadi teko yang terbuat perak. Jadi kalau teko itu apa ya? Menggambarkan kekokohan lehernya ya, kekokohan lehernya. Jadi untuk ya menggambarkan bagus, kokoh, kekar. Ya. Namun si Thyssen makan di julukin atas si leher beton katanya. Min labbatihi ila surratihi sya'run ajradri kal qadibi. Min labbatihi, dari dadanya, ila surratihi, sampai pada pusarnya, sya'run, ada rambut, jadi ada bulu. Ia jeri, yang menggaris. Jadi dari sini, dari dada Rasulullah SAW itu sampai pada bagian ini, sampai pada pusarnya itu ada bulu, ya, ada bulu yang lurus, kal qadibi, seperti pedang. Mungkin jamaah sekalian pernah lihat ya, pernah lihat ada orang yang berbulu dari dada ke sini, ya, sampai ke pusar. Nah, Rasulullah SAW seperti itu, bahkan si bulunya itu seperti sebilah pedang. Laisa fi batnihi wala sadrihi sya'run ghairuh. Jadi tidak ada bulu-bulu itu baik di perutnya maupun di dadanya. Jadi tidak ada yang seperti itu di perutnya maupun di dadanya. Artinya bulu itu ya hanya terbentuk dari situ, dari dada ke pusarnya. Sya'nul kaffi wal qadami, lebar telapak tangannya dan kakinya. Lebar telapak tangannya dan kakinya. Makanya jemaah sekalian, orang-orang Arab itu, Pak, mengapa ukuran satu sok, ya, ukuran satu sok, ya, di beberapa daerah itu digambarkan dengan tangan, karena tangan orang-orang Arab itu kan lebar. Tangan orang-orang Arab itu kan lebar. Jadi kalau gandum, gandum, kurma gitu ya, nah, kemudian dimasuk ke wadah ini ukuran satu sok. Kalau kita makan kecil aja mas. Idza masya ka'annama yanhaliru min sobabil. Apabila beliau berjalan, idza masya, apabila beliau berjalan, ka'annama yanhadiru, seakan-akan beliau itu berjalan menurun.
minal hababi, dari jalan yang menurun. Jadi kalau pudunan ya, sobabin itu pudunan ya, turunan. Jadi Rasulullah SAW itu kalau berjalan itu seperti orang yang sedang turun ya, sedang turun. Kalau orang sedang turun gimana? Nurung ya. Jadi jalannya cepat dari zaman saja. Jalannya itu cepat, tegak, cepat. Ya. Mun jalan rata kan ngaleng hoi. Wa idza masya ka'annama yataqallau min sakhrin. Nah, ini memiliki makna yang sama ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya sama. Fa idza masya, apabila dia berjalan, ka'annama yataqallau min dhahrin, seperti jalan orang yang menurun dari bebatuan. Sakhrin itu kan ya bebatuan ya. Ini kalau zaman sekalian, kita kan kadang suka jalan di kayak gunung ya. Kalau naik gunungnya gunung batu ya, gunungnya gunung batu, itu kan namanya sakhrin. Nah, kalau orang jalan dari situ kan, gimana kalau orang dari situ dia berjalan cepat. Tapi idzal iltafata jami'an, apabila beliau menengok, maka beliau menengok seluruhnya. Maksud seluruhnya itu dengan membalikan badannya. Kalau Rasulullah SAW itu ada yang memanggil, ya, ada yang memanggil, maka Rasulullah SAW menghadap ke orang yang memanggil itu dengan seluruh tubuhnya. Kalau kita gimana? Ngeliat. Kalau kita kan hanya wajahnya saja ya, mutar. Atau ada yang enggak sama sekali, ya. Bapak manggil istri ya, ma, rek naon atuh gegerwan wae. Margen tinggal ieu. Ka'anna araqahu al-lu'lu', ka'anna, seakan-akan, araqahu, keringatnya, al-lu'lu'u, bagaikan mutiara. Jadi kalau Rasulullah SAW itu berkeringat, ya, kalau Rasulullah SAW itu berkeringat, itu butiran-butiran keringatnya itu, ya, butiran-butiran keringatnya itu sahabat yang melihatnya itu bagaikan mutiara, ya, bercahaya. Walarihu araqihi atyabu min rihil miskil al-fari, dan sungguh wangi keringatnya itu lebih wangi, lebih harum dari harumnya minyak kasturi. Jadi keringat Rasulullah SAW itu wangi, ya Pak? Kalau keringat kita, makanya kalau kita bukan wangi keringat, bukan harum keringat, tapi bau keringat. Kalau Nabi harum keringat ya, kalau kita bau keringat. Laisa bit-tawili wala bil-qasiri. Rasulullah SAW itu tidak tinggi dan tidak pula pendek. Walal fajiri walal lazimi. Itu teh hamzah atau hamzah ya? Walal fajiri walal laimi. Laimi ya.
Laisa bit-tawili wala bil qasiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi dan tidak pula pendek. Walal fajri walal laimi. Ini untuk menggambarkan apa ya? Kalau jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak sombong, enggak angkuh, tapi juga enggak sebaliknya. Enggak sebaliknya itu bukan enggak tawadu, maksud saya adalah kayak elehan, Pak. Lam ara qablahu wala ba'dahu misla. Jadi Nabi itu tidak gini maksudnya, tidak pongah, tapi juga nggak penakut gitu, Pak. Ya, nggak penakut. Kan ayah jalmi teh giningan kalau masuk ke ruangan teh anu pepe dengkleng, karena orang semua pepe dengkleng ya. Ya, kemudian ayah anu moyongko deh, enggak gitu jawabnya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidak pernah aku melihat sebelumnya dan setelahnya orang yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, pantas ya kalau para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kehilangan. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka sangat kehilangan. Mengapa? Karena jamaah sekalian, selain dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyentuh hati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, juga fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sangat mengesankan. Wa fi lafdin, dan terdapat lafaz baina katifaihi khatamun nubuwati, di antara dua bahunya ada tanda kenabian. Di antara dua bahunya ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyina. Ini tanda ya yang ada pada para nabi. Ajwadun nasi kaffan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajra'un nasi sadran, beliau orang yang paling berlapang dada. Wa asdaqun nasi lahjatan, beliau orang yang paling jujur. Wa awfan nasi zimmatan, beliau yang perlindungannya paling mencukupi. Wa alyanuhum 'arikatan, beliau yang karakternya paling lembut. Wa akramuhum 'ishatan, beliau yang pergaulannya paling mulia. Pergaulannya paling mulia. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa orang yang melihatnya badihatan habahu, akan terpukau, akan terpesona, berwibawa. Jadi sangat berkarisma ya. Wa man khalaqahu ahabbahu, dan siapa orang yang bergaul dengannya akan mencintainya. Siapa orang yang bergaul dengannya akan mencintainya.
Mungkin jamaah sekalian pernah dengar kisah Sumamah ya. Sumamah, seorang tokoh Arab, ya, salah satu suku Arab yang pernah dipenjara di masjid ya, ditawan di masjid. Nah, kemudian dia sumpah serapah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak meladeni itu. Beliau Nabi beraktivitas aja biasa ya, mimpin sholat, ya. Kemudian ya memberikan nasihat pada para sahabat terus seperti itu. Kemudian setelah berlalu beberapa hari kata Nabi, lepaskan Sumamah. Ya. Sumamah itu dilepaskan. Ketika dia keluar dari masjid itu, apa yang ia lihat ya, potret bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, bagaimana memperlakukan ia, bagaimana beliau memimpin sholat, bagaimana beliau memberi nasihat, itu terpotret itu. Ya. Kemudian Sumamah itu keluar dari masjid itu, beliau menuju ke tempat air, beliau berwudu, balik lagi ke masjid masuk Islam. Ya. Padahal gak diapa-apain, ya. Hanya sekedar beliau ditawan di masjid, kemudian melihat nih dengan mata kepala sendiri bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan para sahabat, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan. Ya. Jadi berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah sekalian, belajarlah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang matang. Ya, jadi membuat keputusan, ya Pak, membuat manuver itu matang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak baperan, ya, tidak baperan, tidak ya terbawa perasaan. Jamaah sekalian, saya sedikit nih. Di Mekah itu Pak, kalau Rasulullah SAW pakai perasaan, itu yang menyulut emosinya, omongan orang-orang kafir, bagaimana orang-orang kafir itu memperlakukan Rasulullah SAW itu kalau Nabi nggak matang secara psikis ya, kalau Nabi nggak matang itu bisa perang waktu di Mekah itu. Apatah lagi ketika para sahabat itu jumlahnya sudah mulai banyak ya. Kemudian ada tokoh-tokoh juga yang masuk kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disiplin ya Mas. Jadi kalau ada para sahabat yang ngajak berperang itu kata Nabi belum ada perintah. Jadi Nabi bukan takut sama orang-orang kafir, enggak ada yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi mengikuti SOP, belum ada perintah. Kemudian omongan dari mereka itu nggak digubris oleh Rasulullah SAW. Nabi itu fokus dengan pekerjaan. Nah maksud saya kita terkadang baperan, ya. Jadi kita ini kadang menghabiskan waktu untuk mengomentari orang-orang yang memang kerjaannya itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu menginginkan memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Kita ini punya mobil sendiri, ya Pak ya. Mereka punya mobil sendiri, jangan sibuk mikirin mobil orang lain, kita lalai dengan mobil kita. Jadi kita ini jangan kayak netizen, ya, sibuk komen, tapi nggak melakukan apa-apa jangan sekali. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada orang yang semisalnya baik sebelumnya maupun setelahnya. Cukup sampai sini dulu jamaah sekalian. Yang alinea yang lainnya masih semakna ya. Jadi nanti kita masuk ke halaman berikutnya, faslun tafsiru ma fihi minal gharib. Jadi kita berbicara tentang lafaz
yang menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.